wabarakatuh. Nama saya Fitri Yeni, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 3 Rumbejaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehatkah hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu ada pada diri kita sehingga kita bisa beraktivitas. Ya, semoga Allah selalu memberkahi aktivitas kita, termasuk aktivitas kita hari ini. Kemudian untuk keabsenannya, Bu lihat ini satu orang yang tidak hadir ya, Rizal. Siapa yang tahu Rizal kemana? Sakit, Bu. Supaya kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farel udah memimpin doanya. Baik Ananda, sebelum lebih jauh kita belajar, Ibu akan kasih pemanasan dulu melalui game ya, game word wall. Semuanya harus menjawab game ini benar atau salah. Kalau dia benar kita pertahankan, kalau dia salah kita akan singkirkan. Dah, ini putaran spin it ini adalah gerak. Kemudian kalau dia benar kita pertahankan atau kita resume. Ibu akan putar. Nah, sekarang Ibu arahin lah kelompok 1 dulu. Kalau coba benar apa salahkah ini? Yang bersuara tolong kelompok 1. V lambang tegangan. Bu. Iya, bagus, benar. Kita pertahankan ya. Kita putar lagi. Kita cari apakah ini menunjukkan benar apa salah. R lambang tegangan. Benar apa salah? Salah. Akan kita eliminasi dia. Kita putar lagi. Nah, I menunjukkan lambang kuat arus. Benar apa salah? Benar, kita pertahankan. Kita putar lagi. Kita cari ke 1 kali lagi biar cepat ya. Nih, I menunjukkan lambang hambatan. Benar apa salah? Salah, Bu. Iya, kita eliminasi ya. Dah, di sini tinggal 4. Mungkin ada benar atau salah di dalam ini, tapi kita sekedar pemanasan. Nggak apa-apa, kita lanjut. Materi bahan hantar listrik dan rangkaian listrik. Bahan antar listrik kamu harus tahu nanti apa-apa saja. Kemudian rangkaian listrik akan tahu nanti apa aja. Nah, untuk masuk ke materi, kamu akan perhatikan dulu video Ibu sekarang ini. Mungkin akan membuat kamu terinspirasi. Sebenarnya apa yang kita pelajari? Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat dinyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik itu adalah lampu, senter, alat TV, kulkas, mesin cuci, setrika, dan TL atau tuken, lampu jalan raya, switch on, dan beberapa lampu di ruangan. Coba kamu perhatikan lampu di rumah kita. Kenapa lampu itu bisa menyala? Nah, lampu itu bisa menyala karena adanya rangkaian listrik. Dinda, sebutkan elektronik apa aja yang ada di rumahnya. Kipas angin, Bu. Ada kipas angin, apa lagi? Mesin cuci. Ada lagi? Kulkas ya. Kalau kita hitung elektronik di rumah kita itu nggak terhitung ya. Dan semuanya itu tersambung ke rangkaian listrik. Makanya
listrik kita di rumah itu adalah suatu hal yang paling vital. Siapa yang tahu pelajaran kita kemarin? Hukum HAM, Bu. Oke, yang jawab Nopri ya. Bagus sekali Nopri. Hukum HAM. Nah, apa itu hukum HAM Nopri? Kuat arus listrik sebanding dengan tegangan berbanding terbalik dengan hambatan. Iya, bagus Atau Nopri. dengan rumus I sama dengan V per R. Iya, langsung lengkap disebutkan sama Nopri. I sama dengan V dibagi R. Itulah pelajaran kita yang kemarin. Nah, sekarang pelajaran listrik juga yang masalah bahan antar listrik dan rangkaian seri dan paralel. Nah, Ibu bagi layar listrik dinamis, rangkaian bahan antar listrik dan rangkaian seri dan paralel. Itu materi kita sekarang. Kemudian apa indikatornya? Indikator pembelajaran kita yang pertama harus bisa mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kemudian membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Kemudian menyajikan nanti hasil data identifikasi bahan hantar listriknya melalui praktikum PET. Kemudian nanti harus bisa menyajikan hasil rancangan rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan sumber tegangan baterai melalui aplikasi PET. Nah, itu indikatornya. Apa saja yang akan kamu dapati setelah belajar ini? Yang pertama, melalui percobaan, kamu harus bisa mengidentifikasi macam-macam bahan. Nah, percobaan nanti melalui aplikasi PET. Kemudian percobaan lagi membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel melalui aplikasi PET. Kemudian nanti harus bisa presentasi dalam hasil identifikasi macam-macam bahan. Kemudian presentasi juga dalam menyajikan hasil rancangan bahan. Apa pentingnya kita belajar dalam rangkaian listrik ini ya? Nih. Nah, ada dua gambar di sini Ibu tampilkan. Nah, tahukah pekerjaan apakah ini? Dijawab. Iya, tukang PLN. Satu tukang PLN ya. Satu lagi nih, yang tukang PLN Ibu rasa mungkin yang ini yang di rumah. Yang satu lagi tahu nggak ini apa? Siapa ini? Tukang mengukur tegangan. Tukang mengukur tegangan, atau bisa jadi dia dibilang teknisi listrik ya. Berseragam dengan banyak peralatan ini. Ini pernah nggak kamu jumpai di rumah? Yang gambar yang sebelah yang pakai helm kuning. Pernah. Nah, ini namanya memang orang PLN. Jadi tidak mesti orang PLN. Kamu nanti sudah ahli dalam hal teknisi, kamu akan mendapatkan pekerjaan teknisi dalam pemasangan instalasi. Nah, seperti apa itu? Nah, pemasangan instalasi itu diperlukan setiap rumah. Ya, tidak ada rumah orang yang tidak ada instalasi listrik. Sayangkan satu titik ini sekarang ini sudah dihargai 200.000 kita hari ini. Yang pertama kamu harus menyelesaikan dalam diskusi, merancang yang seperti tadi kita pelajari. Kemudian nanti kamu akan ada permainan dalam hal pretest dan post-testnya melalui KIM nanti. Terus nanti akan ada menyelesaikan evaluasinya pakai Google Form. Nah, sekarang Ibu akan pretest, masihkan pretest. Dan pretest ini satu orang dari kelompoknya share layar. Nah, biar cepat waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikannya. Kan tertabrak. Ini nggak jelas Bu. Ya, arahkan dia ke atas atau ke bawah gitu. Ayo. Boki. Bawah. Lurus. Atas. Kiri. 31 detik. Ayo. Kemana nih Riki bingung ini? Ayo diarahin dia. Tembaga. Oke, udah 47, 49.
Ini soal nomor 2. Nih, kayaknya kalah ini kelompok 2 ini. Cepat. Konduktor. Udah selesai. Berarti waktunya 1 menit 16 detik. Berarti masih menang kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dah berhenti, bagikan dulu layarnya. Nah, itu sekedar pretest saja, tidak masalah ya. Kalau nanti kamu sudah tahu, mungkin akan cepat waktu untuk menyelesaikan soal yang tadi. Ya, enak kan permainan game seperti itu? Dan nanti kamu harus mengerjakan post testnya melalui lewat soal seperti itu juga. Nah, untuk sekarang kita akan masuk kepada sesi untuk melihat masalah yang kita pelajari pada materi kita ini. Ibu bagikan layar. Sekarang perhatikan dulu apa sih masalah yang ada di materi kita hari ini ya. Saudara kita awali Kompas Cuma dengan informasi pertama. 4 rumah milik warga di Kabupaten Madiun ini melalap 4 rumah warga di Desa Kelaka, Kabupaten Lumajang. Dah selesai ya, masalahnya sudah kita lihat. Tentang apakah itu? Konsleting listrik, Bu. Iya, tentang konsleting listrik ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu penyebab dari konsleting listrik itu apakah? Kabel yang mungkin terbuka sehingga menimbulkan percikan api dari arus listriknya, Bu. Iya, bagus sekali ya. Kabel itu kan ada melapisinya, tidak hanya langsung kabel itu aja, bisa jadi terbuka. Percikan api itulah yang mungkin akan menyebabkan kebakaran. Ya, itu masalah kita yang pertama. Coba perhatikan masalah yang kedua ini. Kata Bang Jupi itu Dah, sudah tahu masalahnya? Tragedi apa? Iya, coba matiin ya. Kesentrum. Nah, penyebabnya apa kira-kira bisa kesentrum? Tidak memakai alas. Oh iya, alas, mungkin alas kaki ya. Terus kemudian dia memakai obengnya, perhatikan terbuat dari apakah kira-kira? Iya, aluminium atau mungkin logam yang lain yang menyebabkan tidak ada penghalang listriknya itu sampai ke badannya yang mengakibatkan dia kesentrum. Maka dari itu kita harus tahu ya, pelajaran kita hari ini tentang apa aja bahan-bahan antar listrik tersebut ya. Ada 5 bahan yang akan kita cobakan nanti di dalam aplikasi Virtual Pad. Seperti apa aplikasi pad nanti? Nah, Ibu sudah membagikan 2 kelompok. Dalam percobaan nanti Ibu akan buat breakout room, nanti kamu terbagi 2 kelompok. Nah, 1 orang nanti harus ada yang membagikan layar dalam merangkai listriknya. Nah, seperti ini Ibu tunjukkan ya. Aplikasi pad virtual itu seperti merangkai berbentuk game saja sih sebenarnya. Nih, perhatikan Ibu dulu. Nampak di layar kalian? Nampak. Nah, ini ada alat-alatnya di sini. Mulai dari yang atas nih kabel, ini ada baterai, ada lampu, ada penghantar ya. Nah, untuk bahan yang akan diidentifikasi ini, klik aja tanda panah di bawah ini. Nih, ada bahannya eraser, ini penghapus nih. Ini koin, ini jepitan aluminium, ini ada kertas. Nah, di sini cukup 5 sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Yang Ibu bagikan kamu sudah print juga. Apa yang diminta di dalam LKPD itu aja nanti yang akan
kamu rangkai. Ibu tunjukkan untuk awalannya dulu. Misalnya merangkai seperti ini. Untuk yang ini kabel tidak mesti 2 dipasang. Bisa aja ini dipanjangin seperti ini. Jadi cukup 1. Nah, untuk gambarnya kemarin di LKPD udah Ibu bagikan gambar, contoh gambar yang akan dirangkai itu seperti apa. Sudah tahu? Sudah, Bu. Nah, yang di sebelah sini ada pertanyaan nggak dalam hal merangkai pakai pet virtual? Sudah paham? Breakout per kelompok nanti ya. Nah, mungkin untuk yang masuk sesi diskusi silakan masuk ke kelompok masing-masing. Dah, jadi gitu nanti ya, bagiin layar. Kalau kelompok 1 Dinda, kelompok 2 Tasya, bagiin layar. Kemudian yang lain tolong menceklis kertasnya itu, ditengokin di dalam kameranya itu. Dah, silakan dimulai sekarang. Arah kepada Tasya ya. Boleh dibuka aja mikrofonnya, nggak apa-apa. Ya, silakan ambil pet virtualnya. Ambil di petnya tuh di WA. Mau dikirim lagi linknya? Udah ada, Bu. Dah, silakan klik langsung di situ. Nih, dah. Boleh. Ini Dinda udah siap. Tasya lagi. Nih, silakan dirangkai Tasya. Ya, Bu. Nah, silakan tunjukkan kepada Dinda apa yang mau dulu. Yuk, kasih masukan sama Dinda. Kasih masukan apa yang pertama untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, dia Buang kertas, Din. Buang kertas. Pembatas tas. dah, tolong untuk kelompok 1 udah selesai tuh 1 bahan. Silakan kasih tahu, kalau nggak jelas kasih tahu Dinda gimana modelnya. Dah, lanjut lagi. Pensel aluminium, Din. Nih, untuk Tasya kasih masukan, untuk dari Farel, dari Nofri kasih tahu. Yang Farel udah di checklist, Nofri udah checklist itu LKPD-nya. Riki udah checklist. Coba Ibu lihat di mana checklistnya. Perhatikan, lihatkan ke kamera. Lihatkan ke kamera, menceklis dari kertasnya. Oke, lanjut Din, atasnya lanjut untuk bahan yang berikutnya. Kasih tahu bahan apa lagi? Pensel aluminium tas. Pensil. Boleh untuk kelompok 1 lanjutkan aja. Kasih tahu Dinda. Kasih tahu Dinda, biar cepat ini kita diskusinya. Ayo, kasih tahu. Penjepit tali besi. Penjepit tali besi tas. Pensil udah kan? Tidak di atas. Dona, coba lihatkan, udah di checklist itu. Lihatkan kertasnya. Penghapus kayu tas. Ya. Penghapus kayu, Din. Dah. Uang koin tembaga. Koin. Uang koin, Din. Uang koin. Udah.
Udah. Udah di checklist. Rangkaian seri paralel lagi tas. Oke. Udah, aduh ini kelompok 2 ini lama kali nih. Kelompok 2 kok lama kali, kelompok 1 udah siap nih. Yang rangkaian bahan hantar seri paralel udah siap? Ke kertas. Lampunya satu di atas, satu di bawah, Din. Ah, iya kayak gitu. Din cepet, Din. Kelompok 2 udah siap. Kebawain sedikit baterainya, Din. Tanganmu kok lama kali sih, Din? Cepet loh. Oke, kelompok 1 kayaknya udah selesai nih. Udah, kelompok 2 udah lama nunggu. Udah, mungkin yang lain juga udah kalian mengisi ya. Nah, ini aktivitasnya udah selesai keduanya. Silakan di share KPD. Kemudian kan kalian udah ngamati dari aktivitas pertama kedua ini. Nah, boleh kita masuk ke. Udah diisikan LKPD-nya? Coba Dona perlihatkan itu LKPD yang udah terisi itu. Di kelompok 1 coba berhenti, bagikan layar lagi. Berhenti, coba di kelompok 1 siapa yang bisa menunjukin KPD-nya yang udah terisi itu mana? Bu ingin lihat. Betul nggak? Kayaknya Dona tuh, Dona sama Riki kelompok 1 yang akan presentasi ya. Udah di chatting, udah di ya betul. Dapat pertanyaan semua, coba kasih tunjuk. Sama kawan lain ada yang nggak yang belum terisi? Kasih tunjuk Riki, Dona kasih tunjuk kawan yang lain. Isi nomor 1 dan 2 tuh coba tunjukin. Kelompok Tasa berhenti dulu membagikan layar. Parel udah Bu, Parel. Padahal udah semua. Ya bagus. Ya bagus ya. Nah, berarti kita udah masuk sesi presentasi aja lagi ya. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami. Nama kelompok Syirah, Dharma Aprijal Akmal, Parel, Nopri Husanda, Arif Riki, Anastasia Pisandra, dan semikonduktor. Nama bahan uang kertas, penjepit dari besi, keadaan lampu menyala, jenis daya hantaran konduktor.
Langsung ke pertanyaan aja, coba Riki langsung pertanyaannya biar cepat. Apa nama bahan yang dapat menyebabkan lampu menyala, redup dan tidak menyala? Jawaban, nama bahan yang dapat menyebabkan lampu menyala yaitu penjepit dari besi dan uang koin logam, uang koin tembaga. Nama bahan yang dapat menyebabkan lampu redup, pensil aluminium. Nama bahan yang dapat menyebabkan lampu tidak menyala, uang kertas dan penghapus kayu. Apa yang dimaksud dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor? Konduktor suatu bahan yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik dengan baik. Isolator suatu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau arus listrik. Berdasarkan kegiatan yang telah Ananda lakukan, kesimpulan pada percobaan ini adalah bahan yang termasuk konduktor dapat menghidupkan sebuah lampu, contohnya adalah uang koin tembaga. Lalu bahan yang termasuk isolator tidak dapat menghidupkan sebuah lampu, contohnya adalah uang kertas. Dan bahan yang tidak termasuk semikonduktor dapat menghidupkan lampu tetapi tidak terlalu baik, contohnya pensil aluminium. Oke, udah. Silakan berhenti dulu layarnya. Untuk kelompok 1 udah siap Dona fotonya? Dah, yang agak apa-apa, udah jelas kok. Udah kelihatan jelas. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan presentasi dengan nama anggota Denawong, Azizah, Dinda Kusuma, Catia Putri, Dia Ayu, dan Oktavia Sirahaya. Yang pertama, bahan antar itu terbagi 3. Pertama, konduktor, contohnya besi, tembaga, kayu. Yang ketiga, semikonduktor, contohnya pensil aluminium. Kesimpulan kedua, rangkaian terbagi menjadi 2, yaitu 1. Rangkaian seri. Rangkaian ini lampunya sejajar. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian yang lampunya bercabang. Ya, bagus Tasya ya. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, untuk melihat bagaimana penampilan temannya, Ibu akan memberikan link penilaian sikap, penilaian diri dulu. Diri itu apakah bagus atau tidak? Ya, Ibu akan berikan linknya dulu tentang penilaian diri kalian sendiri. Habis itu Ibu akan berikan link untuk penilaian temannya per kelompok. Ibu akan bagikan di WA ya. Perhatikan sudah ada 6 orang nih yang menilai ya. Coba Ibu lihat dulu. Nih, udah ada 6 orang yang menilai nih. Kelompok 2 ada menilai kelompok 1 nih ya. Dona dapat 50%, Catia sudah dapat yang merah, yang pinknya 30. Kemudian dia warna hijau. Ini kasih tepuk tangan untuk Dona yang dapat nilai lebih tinggi. Ayo. Nah, kemudian Ibu juga menilai. Dan Ibu lihat jawabannya siapa aja yang udah menilai dirinya sendiri. Farel sudah, Zizah juga sudah, Dinda sudah, Anastasia udah, Oktavia udah. Kayaknya yang paling tinggi ini paling gampang Ibu lihat ini. Boleh siapa yang udah siap itu? Boleh bagikan layarnya dulu. Siapa yang udah siap? Riki udah siap nggak? Udah kepencet 2 kali, Bu. Nih, ready? Nah, baru kelihatan. Nah, Dona yang paling pertama ya. Terus itu Oktavia, Zizah 2 kali loh. Farel, Anastasia, Arif, Farel 2 kali juga. Zara ada, Dona juga 2 kali tapi paling bawah. Udah, oke, enggak apa-apa. Berarti semuanya sudah bisa mengerjakan. 4 ini berarti skornya udah 100 nih. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ayo. Nah, berhenti bagiin layarnya. Nah, sekarang
kita buat kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Setelah kita melewati sesi diskusi, ya, kemudian sesi presentasinya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, perhatikan apa yang ada di layar HP kalian itu. Nah, yang jelas kita bahan hantar listrik kita ini kita udah tahu tadi ada jenis bahan listrik itu ada 3, ya. Yang pertama konduktor atau bahan yang mudah dialiri listrik, kemudian bahan isolator atau yang tidak bisa dialiri listrik, kemudian yang ketiga bahan semikonduktor atau bahan yang susah dialiri listrik. Tuh aktivitas kita yang pertama tadi. Kemudian lanjut ke aktivitas kita yang kedua, yaitu ada rangkaian listrik terbagi atas 2 tambah 1 lagi yang sebenarnya ada tuh. Rangkaian pertama kali itu adalah rangkaian tunggal, sama dengan pelajaran kita di hukum Ohm. Terus ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel. Nah, perhatikan ini. Untuk rangkaian seri kamu sudah tahu. Yang ini ya, lihat lampunya ada sejajar. Itu yang dibilang rangkaian seri. Kemudian kalau paralel ini lampunya yang bertingkat. Nah, kamu perhatikan ini adalah NCB rumah kamu. Nah, coba jawab. Siapa yang bisa jawab? Kalau umpamanya ini ibu putus, apakah lampu yang lain bisa hidup? Nih, di rangkaian yang di atas ini, ibu putus di tengahnya, apakah lain bisa hidup? Tolong dijawab. Ibu tidak. Coba perhatikan rangkaian yang kedua. Ibu putus yang bagian bawah aja. Apakah bagian atas yang bertingkat ini akan hidup? Hidup. Nah, itu bedanya. Nah, jadi disitulah bedanya rangkaian seri dan paralel. Kalau seri ini diputus aja salah satu cabang, semuanya akan mati. Ya, contohnya seri itu jarang mungkin kita lihat. Yang ada mungkin antara kabel colokan kamu yang panjang dengan penghubungnya. Kan harus dicolokin ke dinding dulu baru bisa terhubung ke elektroniknya kan? Tuh contoh rangkaian seri. Nah, kalau paralel ini tadi kamu udah bilang diputus satu, yang lain tetap hidup. Contohnya di rumah seri kah atau paralel kira-kira itu? Paralel. Iya, mungkin Aziza bisa tahu gimana kok di rumah, apa penyebabnya di rumah paralel, bisa tahu? Lampu hidup, apa hidup juga? Kalau misal lampu luar dimatikan, maka lampu dalam masih tetap hidup karena menggunakan rangkaian paralel. Iya, bagus sekali. Dan untuk rumusnya, ya kita sebenarnya tidak untuk pertemuan berikutnya kita belajar rumus rangkaian seri dan paralel. Tapi dari sekarang ibu kasih tahu rangkaian seri seperti gambar ibu ini, ya. Ada rumusnya yaitu mencari R1, R2 dan R1, R2 berarti menunjukkan lampu ini. Jadi kalau mencari rangkaian seri itu tinggal tambahin berapakah hambatan lampu 1, hambatan lampu 2 ditambahin. Makanya dapat rumus R seri itu R1 tambah R2. Ya, karena R1 dan R2 itu sejajar. Nah, ini untuk rangkaian paralel. Untuk rumusnya ini untuk rangkaian paralel ya. Nih. Nah, bertingkat lampunya. Untuk rumusnya seperti ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah berapa lampu yang terpasang. Kalau di sini cuma 2 berarti cukup R1 dan R2 saja. Kalau ada 3 ditambah dengan R3 ya. Nah, ini seperti ini contoh soalnya. Kalau ada rangkaian seri cukup tambahin ada 3 lampu berarti 10 tambah 47 tambah 100 berapa jumlahnya ini. Nih itu contoh soalnya. Udah, yang ibu kasih contoh soal untuk seri aja. Nah, mungkin sampai di situ. Cuman sebelum menutup, ibu akan ngasih soal. Nih. Dah. Nah, kamu tinggal jawab, pilih pilihannya aja A, B, C, D. Itu juga ada sekitar 5 soal ya. Jadi kamu boleh kirim nanti setelah 3 jam berikutnya. Dah, oke anak ibu. Mungkin sampai di situ saja
pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa untuk pelajaran kita berikutnya tolong dibaca di rumah ya. Bahan ajar yang telah Ibu kasih ya, lewat refleksi WA. Dulu, senang nggak belajar dengan Ibu apa tidak? Seperti sebelumnya, kalau senang buat ketik angka 1, kalau tidak senang ketik angka 2 di kolom komentar. Ayo silakan Ibu, tunggu dari sekarang. Nah, bagus. Betulan ini dari hati nurani sendiri nih, angka 1 semua. Nih, baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 11 orang. Dah, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengasih apresiasi yang bagus untuk Ibu. Ya, Ibu harapkan memang benar ya. Nah, sampai berjumpa di pelajaran kita selanjutnya. Tolong dibaca lagi materi kita untuk berikutnya ya. Ibu tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.